Halo, selamat siang sobat-sobat pembelajar. Jumpa lagi dengan cyber.com yang kali ini kembali hadir dengan membawakan materi diskusi seri kedua kita, masih seputar terkait organizational behavior. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan membahas topik yang kedua, yaitu determinan perilaku dalam organisasi dari aspek individu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bersama-sama dan mendiskusikannya bagaimana organisasi itu bekerja agar bisa memaksimalkan kontribusi yang potensial dari individu-individu yang beragam karakternya di dalam sebuah organisasi. Fokus pembahasan kita pada kali ini itu ada 5 sub pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah attitude and job satisfaction. Kemudian dilanjutkan dengan emotion and moods. Setelah itu kita beralih membahas personality and value dan dilanjutkan dengan decision making. Kemudian kita akan tutup pembelajaran kali ini dengan membahas tentang motivation. Oke, sebelum kita lanjut, sobat-sobat pembelajar yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar kita tetap bisa terkoneksi untuk sharing berbagi ilmu dan pengalaman seputar dunia psikologi. Jangan lupa juga klik dan komen pada video kali ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, attitude. Apa sebenarnya itu attitude? Nah, di sini kami mengambil dua pandangan tokoh yang concern di kajian organizational behavior. Yang pertama itu dari pandangan Robin and Judge yang mengatakan bahwa attitudes are evaluative statement either favorable or unfavorable about objects, people, or event. Kemudian pandangan kedua itu datang dari Sherman Horn yang mengatakan bahwa attitude is a predisposition to respond in a positive or negative way to someone or something in one's environment. Dari kedua pandangan ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa attitude itu merupakan sebuah predisposisi tindakan atau predisposisi dalam berperilaku yang diarahkan dalam merespon seseorang, sesuatu, atau mungkin juga lingkungan di sekitar individu itu berada, entah nanti manifestasinya muncul dalam bentuk yang positif ataupun dalam bentuk yang negatif. Nah, dalam konteks kali ini kita akan membahas fokus pembahasan attitude ini ke dalam konteks organisasi. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di sini sebuah attitude atau sikap itu terbangun atas beberapa komponen. Komponen yang pertama itu adalah ada namanya komponen kognitif, berisi keyakinan-keyakinan mendasar, entah itu opini, keyakinan, ataupun pikiran-pikiran yang dimiliki oleh seseorang individu. Contoh misalnya kalau dalam konteks pekerjaan, seorang karyawan meyakini bahwa dia mendapat perlakuan yang tidak adil dari organisasi atau kantor dia bekerja. Kemudian komponen yang kedua itu adalah komponen afektif yang dimaknai sebagai sebuah kondisi emosional atau perasaan yang dialami oleh seseorang sebagai wujud dari sikap yang dimilikinya. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil contoh misalnya seorang karyawan yang merasa kecewa terhadap organisasi atau kantornya. Nah, pada titik ini dipahami bersama bahwa yang perlu dipahami bersama bahwa antara komponen kognitif dan afektif ini adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Dan yang kedua adalah yang perlu kita pahami juga, sulit bagi kita untuk menentukan mana komponen yang muncul terlebih dahulu mendahului yang lain. Apakah kognitif muncul mengawali afektif atau afektif yang muncul terlebih dahulu kemudian diikuti oleh kognitif. Nah, dengan kata lain bahwa ketika seseorang meyakini bahwa dia mendapat perlakuan yang tidak adil dari kantor dia, apakah keyakinan tersebut diikuti dengan perasaan kecewa terhadap organisasi atau kantornya, atau malah sebaliknya, perasaan kecewa tersebut muncul dulu kemudian diikuti dengan keyakinan-keyakinan perlakuan yang tidak adil dari kantornya. Kemudian komponen yang ketiga dari attitude itu adalah intended behavior. Nah, ketika kita kaitkan dengan dua komponen di atas,
Maka ketika seseorang itu meyakini bahwa dia mendapat perlakuan tidak adil dari kantornya, kemudian dia merasa tidak nyaman atau merasa kecewa dengan organisasinya, maka bisa diprediksi perilaku yang akan tampak ke depan itu adalah kecenderungan dia untuk meninggalkan pekerjaannya atau mengajukan resign dari pekerjaannya tersebut. Nah, pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan adalah apakah selalu sebuah perilaku itu diawali dengan sebuah sikap tertentu terlebih dahulu? Pada prinsipnya, sebuah attitude itu mampu untuk memprediksi sebuah perilaku, tetapi pertanyaannya apakah akan berujung menjadi sebuah perilaku yang selaras? Ini yang masih banyak variabel-variabel yang berpengaruh di dalamnya, sehingga bukan suatu hal yang absolut bahwa sebuah sikap itu pasti akan mengarah kepada perilaku yang sudah ditentukan di awal. Sebagai contoh misalnya dalam kontestasi pilkada, seorang individu itu menganggap atau mengafiliasikan dirinya, mengasosiasikan dirinya terhadap satu partai tertentu. Namun kenyataannya pada saat hari H pencoblosan, si yang bersangkutan justru memberikan suaranya atau hak pilihnya terhadap partai lain. Nah, di sini kan ada ketidaksesuaian antara sikap yang dimiliki di awal dengan perilaku yang muncul kemudian. Nah, fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai cognitive dissonance atau disonansi kognitif, di mana terjadi ketidakharmonisan antara sikap dan perilaku. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang job satisfaction atau kepuasan kerja. Apa sebenarnya itu kepuasan kerja? Nah, di sini kita mencoba melihat dari pandangan Robin dan Judge kembali, yang mengatakan bahwa kepuasan kerja itu merupakan perasaan-perasaan yang positif terhadap pekerjaan kita, yang itu diperoleh dari hasil evaluasi kita terhadap karakteristik pekerjaan kita sendiri. Nah, berangkat dari hal itu, maka kalau kita melihat kepada karakteristik pekerjaan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang mempengaruhi kemunculan atau terjadinya kepuasan ataupun ketidakpuasan kerja. Yang pertama itu adalah dari work itself, dari karakter pekerjaan itu sendiri. Apakah karakter itu di dalamnya diberikan tanggung jawab kepada masing-masing karyawan? Apakah pekerjaan itu sesuatu hal yang menarik? Kemudian yang kedua adalah komponen pay atau dari gaji, dari remunerasinya. Di sini akan dibandingkan adalah si karyawan akan menilai gaji yang diterimanya atau pesangon yang upah yang diterimanya apakah sebanding dengan kinerja yang dikeluarkan dalam bekerja dan sebanding dengan karyawan lain yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan dirinya. Kemudian komponen berikutnya adalah komponen supervisi atau pengawasan. Di sini berkaitan dengan sejauh mana dalam bekerja itu si karyawan mendapatkan bantuan dan dukungan dari teman-teman sekerja dan atasannya. Kemudian rekan sekerja akan membahas atau mengkaji tentang sejauh mana dinamika antar karyawan yang terjadi di tempat kerja. Apakah antar satu karyawan dengan karyawan lainnya terbangun hubungan yang harmonis, terbangun sebuah sikap yang saling menghargai. Ini tentu akan sangat mempengaruhi munculnya atau timbulnya perasaan puas ataupun tidak puas dalam pekerjaan. Dan yang terakhir itu adalah adanya kesempatan untuk promosi. Nah, tentu orang bekerja dalam bidang pekerjaan apapun itu tentu mengharapkan sebuah peningkatan karir dalam pekerjaannya. Nah, pertanyaan yang didiskusikan kemudian adalah apakah bisa kita mengukur sebuah kepuasan kerja, atau bagaimana kita bisa mengetahui kepuasan kerja seorang karyawan. Nah, mari kita lihat bersama. Di sini kita melihat ada sebuah dua dimensi terbagi dua. Yang di sebelah kanan itu kita katakan sebagai motivator, dan yang di sebelah kiri itu disebut sebagai hygiene factor. Nah, motivator sendiri itu kita maknai sebagai sesuatu hal atau aspek-aspek yang memunculkan kepuasan kerja dalam diri karyawan. Sementara hygiene factor itu merupakan faktor-faktor atau aspek-aspek yang memunculkan ketidakpuasan dalam diri pekerja. Nah, perlu kita pahami di sini bahwa kedua faktor ini bekerja secara bersama-sama di saat yang bersamaan.
tergantung aspek apa yang dirasakan atau yang dialami oleh si karyawan dalam bekerja. Kita lihat di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu dari faktor higien, itu ada masalah kebijakan organisasi, kemudian ada kualitas pengawasan, ada kondisi kerja, ada masalah gaji, ada hubungan dengan rekan sekerja, hubungan dengan atasan, status dia, apakah karyawan tetap, kontrak dan sebagainya, dan masalah keamanan dalam bekerja. Kemudian sementara di aspek motivator itu ada masalah achievement, recognition, pengakuan, work itself, karakter pekerjaan itu sendiri seperti apa. Kemudian apakah ada tanggung jawab di dalamnya, advancement, apakah ada kemajuan dalam bekerja dan pertumbuhan dalam bekerja. Nah, mari kita lihat satu contoh untuk masing-masing komponen ini, baik higien maupun faktor. Yang pertama mungkin untuk higien faktor kita mencoba mengambil aspek gaji. Di sini ternyata gaji itu dimasukkan ke dalam komponen yang memunculkan ketidakpuasan kerja. Dalam artian, ketika seseorang itu mendapatkan gaji yang tinggi, yang besar, tentu saja masalah besar kecilnya gaji itu hal yang relatif ya, menyangkut kembali ke masing-masing individu. Tetapi ketika dipersepsi bahwa karyawan itu adalah gajinya sudah cukup tinggi atau sudah memuaskan gajinya, maka yang terjadi adalah, yang dialami adalah si individu tersebut atau si karyawan tersebut akan merasakan hilang rasa ketidakpuasannya. Nah, hilangnya rasa tidak puas di sini itu tidak serta-merta bermakna bahwa si karyawan menjadi puas terhadap pekerjaannya. Hanya perasaan tidak puasannya itu yang menjadi hilang. Sebaliknya, kalau gaji yang diberikan oleh perusahaan itu kecil, maka karyawan akan merasakan ketidakpuasan dalam pekerjaannya. Kemudian pada sisi yang kanan, di aspek motivator, kita melihat contoh misalnya achievement atau pencapaian. Nah, bagaimana seorang itu mendapat sebuah pencapaian dalam bekerja, ada bentuk prestasi dalam bekerja. Ketika dia mengalami sebuah prestasi dalam bekerja, maka itu akan memunculkan sebuah perasaan yang positif yang bisa dikaitkan dengan perasaan puas dengan pekerjaannya. Ketika kemungkinan untuk achievement itu sulit tercapai, maka yang terjadi adalah hilangnya rasa kepuasan dari pekerjaan itu. Tetapi sama dengan faktor higien sebelumnya, hilangnya rasa puas tersebut itu tidak bisa dimaknai sebagai munculnya ketidakpuasan. Hilangnya rasa puas tidak sama dengan puas sendiri, dan sebaliknya hilangnya rasa ketidakpuasan itu tidak bermakna menjadi puas. Ini sama halnya ketika orang mengatakan bahwa kenyang itu tidak berarti lapar, dan lapar itu tidak berarti kenyang. Seperti begitu perumpamaannya. Nah, dalam pandangan ini kita akan terbantu untuk menjelaskan mengapa sering sekali terjadi kita menemukan atau paling tidak kita mendengar kasus-kasus seorang karyawan yang sudah mendapatkan gaji yang baik, yang bagus dari perusahaannya, akan tetapi di akhir tahun yang bersangkutan itu justru mengajukan surat resign kepada perusahaannya dan berpindah ke perusahaan lain yang penawaran gajinya mungkin tidak sebagus dengan perusahaan yang sebelumnya. Nah, sebagai contoh misalnya kita melihat mungkin bagi teman-teman yang menyukai pertandingan olahraga sepak bola, kita melihat para atlet-atlet pemain sepak bola yang profesional itu mendapatkan nilai kontrak atau nilai gaji yang luar biasa besarnya dari klubnya. Ada yang ratusan miliar, bahkan ada yang sampai triliunan. Tetapi ketika di akhir musim, pemain yang bersangkutan menghendaki untuk pindah ke klub lain yang dinilainya secara subjektif itu berpeluang lebih besar untuk memenangkan sebuah kompetisi di musim berikutnya. Nah, itu untuk bagaimana kita bisa memahami kepuasan kerja karyawan. Nah, selanjutnya mari kita bergeser ke topik berikutnya, menyangkut masalah emosi dan mood. Nah, tahukah kita semua bahwa ternyata perasaan cinta, perasaan sayang itu adalah salah satu bentuk dari emosi. Nah, yang menarik, mengapa sebagian besar organisasi itu menganggap hal yang tabu atau melarang karyawannya untuk menjalin hubungan asmara antar sesama karyawan dalam satu perusahaan.
Nah, ini tentu diciptakan kebijakan ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, ada sebab musababnya, sehingga kita tidak bisa secara praktis mengatakan bahwa ini kebijakan yang melanggar hak asasi orang untuk menjalin sebuah hubungan. Nah, memang pada dasarnya data statistik menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang ada itu bertemu dengan pasangannya di organisasi tempat dia beraktivitas sehari-hari. Organisasi itu entah pada bentuk sekolah, pada bentuk kampus, atau mungkin kantor tempat bekerja. Nah, kemudian hal ini juga diperkuat oleh sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2011 yang menemukan bahwa dari survei terhadap 3.900 karyawan, 20% diantaranya responden itu mengatakan bahwa mereka pernah menjalin hubungan asmara dengan rekan sekerja 1-2 kali setidaknya. Kemudian 6% diantara mereka itu malah berakhir dengan pernikahan. Nah, penemuan yang lain lagi dari riset tersebut itu mengungkapkan bahwa 65% dari total keseluruhan responden itu memiliki pemikiran yang terbuka, atau mereka bisa menerima dengan adanya hubungan asmara di tempat kerja. Nah, tetapi pada sisi organisasi, hal ini disebabkan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang melarang, tanda kutip begitu, adanya hubungan asmara dalam organisasi. Nah, beberapa alasan yang dikemukakan, yang pertama itu adalah karena adanya kekhawatiran ketika hubungan asmara itu sudah berlangsung lama, atau misalnya sudah kualitas hubungan itu sudah menjadi hambar begitu, dikhawatirkan salah satu pihak ini akan berusaha menghakimi, menjelekkan, atau mungkin menyakiti pasangannya, atau mungkin bekas pasangannya, mantannya tersebut, yang notabene mereka ini berada dalam satu kantor yang sama. Nah, yang repotnya ketika salah satu pasangan ini, entah yang menyakiti atau yang disakiti ini merupakan bagian strategis dalam organisasi itu, atau memegang peran kunci dalam organisasi, atau setidaknya merupakan SDM unggulan dalam organisasi itu, bisa saja dia akan melakukan upaya resign dari organisasinya, dan ini akan sangat mengganggu kinerja organisasi ke depannya. Kemudian yang berikutnya juga, secara general, emosi memang itu pada beberapa organisasi itu tidak diperbolehkan untuk dimunculkan dalam aktivitas-aktivitas harian dalam perusahaan. Entah itu emosi yang positif ataupun emosi yang negatif, mau itu marah, senang, bahagia, jengkel, bahkan berduka, itu beberapa organisasi tidak mengizinkan hal itu terjadi dalam lingkup organisasi. Kenapa? Karena yang di pandangan yang ada, emosi itu pertama dikaitkan dengan bahwa emosi itu berlawanan dengan rasionalitas, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kinerja individu yang berujung pada turunnya performa organisasi. Yang kedua, adanya mispersepsi di tengah-tengah masyarakat kita bahwa emosi itu selalu dikait-kaitkan dengan marah, padahal marah itu hanya salah satu bentuk dari emosi. Jadi bisa dikatakan emosi itu belum tentu marah, sementara marah sudah pasti emosi, karena selain marah ada banyak sekali dimensi emosi yang lainnya. Cinta, bahagia, tertawa, antusias, semangat, itu semua adalah bentuk-bentuk emosi. Nah, ketika emosi-emosi yang positif ini bisa dikelola dengan baik, bukankah ini tentu membawa hal yang positif bagi performa organisasi ke depannya. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah emosi dan moods ini sesuatu hal atau dua konsep yang satu, atau memang dua konsep yang berbeda satu dengan lainnya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, dalam model ini kita melihat ternyata emosi dan moods itu dua hal yang berbeda, meskipun mereka berasal dari satu konstruk yang sama, yaitu afek, yang dapat kita maknai sebagai sebuah afek itu merupakan sebuah area yang luas sekali yang berisi tentang perasaan-perasaan yang dialami oleh manusia. Nah, di dalam afek ini ada dua, ada emosi dan moods. Nah, kalau begitu apa bedanya? Mari kita simak satu persatu perbedaannya. Pertama, emosi itu disebabkan oleh ada kejadian event tertentu, ada kejadian spesifik tertentu yang menstimulasi kemunculan emosi. Contoh misalnya ketika di pagi hari kita berangkat ke tempat aktivitas, entah itu ke kampus, ke sekolah atau ke kantor, di tengah jalan
kendaraan kita diserempet oleh pengemudi lainnya, maka dengan serta-merta emosi kita akan terbangkitkan oleh peristiwa tersebut. Kadarnya bagaimana itu persoalan yang lain. Yang jelas pada saat kejadian itu terjadi, emosi kita akan muncul dengan sendirinya. Kemudian pada sisi yang lain kita lihat mood itu justru munculnya tanpa disadari, tanpa dikenali apa penyebab mood tersebut kita rasakan. Sebagai contoh misalnya seseorang terbangun di pagi hari terus merasakan dirinya ada yang ganjil dengan perasaannya, dia terbangun dalam kondisi suasana hati yang buruk, tanpa mampu dia kenali, tanpa mampu dia deteksi, identifikasi kenapa dia terbangun tiba-tiba pagi hari lalu tiba-tiba merasakan suasana hati yang buruk, padahal dia baru bangun tidur saja. Kemudian yang berikutnya, emosi juga itu berlangsung dalam durasi waktu yang cukup singkat. Kalau kita kembali tadi contoh masalah senggol menyenggol di jalan raya, maka ketika yang menyenggol kita tadi itu, yang menyerempet kendaraan kita itu sudah meminta maaf dengan tulus, dengan ikhlas, dengan cara baik-baik, maka refleks juga emosi kita tadinya yang terbangkitkan itu berlangsung-langsung meredah, kita punya emosi. Sedangkan pada sisi yang lain, mood itu bisa berlangsung dalam durasi waktu yang relatif panjang, relatif lama, bisa seharian atau paling tidak dia bisa berlangsung dalam beberapa jam. Sebagai contoh misalnya orang yang terbangun tadi di pagi hari dalam kondisi suasana hati yang buruk, itu bisa sepanjang hari itu dia akan merasakan harinya itu hari yang buruk sepanjang hari itu. Dia merasakan suasana, aduh ini my bad day hari ini. Itu. Kemudian berikutnya, perbedaan selanjutnya adalah emosi itu bisa hadir dengan beragam bentuk, beragam dimensi. Emosi itu bisa hadir dalam bentuk bahagia, bentuk senang, atau perasaan sedih, atau perasaan marah, jengkel. Ada banyak sekali dimensi-dimensi atau bentuk-bentuk rupa-rupa dari emosi. Sementara moods itu hanya ada dua secara umum, entah itu mood yang positif atau mood yang negatif, entah itu suasana hati yang buruk atau suasana hati yang baik. Hanya dua, hanya seputar-putar itu saja. Kemudian yang berikutnya, emosi juga itu biasanya ditandai atau disertai dengan adanya ekspresi-ekspresi wajah tertentu. Misalnya kalau kita melihat orang bibirnya terbuka, kemudian tertawa, kita bisa menyimpulkan bahwa perasaannya dia, emosinya dia itu lagi emosi yang bahagia, yang senang. Nah, sebaliknya kalau kita lihat dia ekspresi wajahnya itu sendu, air mata keluar, kita bisa menyimpulkan bahwa orang itu lagi dalam kondisi emosi yang sedih, yang berduka. Sementara moods itu ketika dia muncul, ini seringkali tidak disertai dengan ekspresi wajah tertentu, sehingga sulit bagi kita untuk mengenali apakah orang ini lagi dalam kondisi yang moods yang baik atau lagi dalam kondisi moods yang kurang baik hari ini. Nah, itu agak kesulitan untuk dideteksi oleh orang lain. Kemudian perbedaan yang terakhir, emosi itu diarahkan atau disertai dengan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku tampak. Misalnya ketika orang marah itu disertai dengan suara nada yang meninggi begitu, kemudian mungkin ada perilaku menggeprak meja, atau mungkin ketika ada orang di sekitarnya yang ekstrimnya bisa sampai memukul orang lain, melakukan serangan fisik seperti itu. Sementara moods, orang dalam kondisi moods yang kurang baik misalnya, itu cenderung tidak disertai dengan perasaan-perasaan atau perilaku-perilaku tampak, tetapi hanya berkecamuk dalam pikiran yang bersangkutan sendiri sambil memikirkan kenapa perasaan saya hari ini kurang nyaman, kenapa suasana hati saya buruk hari ini, itu dia. Nah, dalam konteks ini, khususnya dalam setting organisasi, bagaimana kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan emosi dan mood ini agar bisa berguna dalam operasionalisasi kerja kita. Yang pertama kita lihat dari sisi seleksi. Nah, pada kegiatan-kegiatan seleksi karyawan, emosi dan mood ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Khususnya misalnya untuk menyeleksi jabatan-jabatan pada pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan customer perusahaan. Nah, emosi itu bisa kita masukkan sebagai salah satu kriteria seleksi. Misalnya untuk jabatan customer service, maka kriteria emotion intelligence itu bisa kita masukkan sebagai salah satu kriteria dalam
mencari kandidat-kandidat potensial untuk jabatan ini. Kemudian decision making. Nah, sering sekali kita mendengarkan dalam masyarakat kita bahwa jangan sekali-kali mengambil keputusan itu dalam kondisi yang marah. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pembahasan OB kali ini, maka ini berdasarkan riset yang ada bahwa orang-orang dengan kondisi emosi yang positif itu cenderung untuk mengambil keputusan yang adaptif, yang solutif begitu dibanding dengan orang-orang yang dalam kondisi emosi yang negatif. Bahkan beberapa riset juga menunjukkan bahwa orang-orang dengan kecenderungan depresi atau dengan emosi yang lagi tidak stabil itu cenderung lama sekali untuk mengambil sebuah keputusan. Banyak hal yang dipertimbangkan dan hal-hal itu kadang-kadang tidak rasional untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan yang diperlukan. Kemudian pemanfaatan berikutnya itu adalah menyangkut kreativitas. Nah, riset-riset yang ada juga menunjukkan bahwa karyawan itu akan semakin kreatif ketika diminta atau mendapatkan penugasan untuk menyusun sebuah proposal kerja atau mencari sebuah ide-ide terbarukan yang bisa menunjang kinerja organisasi ke depannya. Ketika dalam kondisi emosi yang baik begitu, maka kreativitasnya akan semakin terstimulasi dibandingkan dengan orang-orang yang dalam kondisi emosi yang buruk atau suasana hati yang buruk, itu kreativitasnya akan sulit untuk bisa dieksplor dengan baik. Kemudian pemanfaatan berikutnya menyangkut masalah motivasi karyawan. Nah, dalam hal ini kajian-kajian OB itu menyarankan kepada para atasan sebaiknya memberikan feedbacknya itu, baik itu feedback yang kontennya itu positif ataupun penyampaian feedbacknya itu secara positif, meskipun pada kenyataannya hasil kinerja karyawan kita itu sedang tidak baik begitu atau lagi mengalami penurunan, tetapi dianjurkan tetap memberikan feedback yang isinya negatif ataupun disampaikan dengan cara yang positif. Kenapa? Karena penyampaian feedback yang positif tersebut itu akan memaksimalkan emosi positif dalam diri karyawan, dan emosi positif inilah nanti akan men-trigger munculnya motivasi-motivasi yang diharapkan dari diri karyawan, sehingga kinerjanya akan kembali membaik kalau tadi hasil kerja sebelumnya memburuk, dan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi pencapaian kinerja organisasi. Kemudian pemanfaatan berikutnya dari sisi leadership. Nah, dipahami bahwa kepemimpinan yang baik atau kepemimpinan yang efektif itu sangat bergantung dari ada tidaknya ketertarikan emosional terhadap bawahannya. Nah, sebagai contoh misalnya ketika seorang pimpinan menyampaikan sebuah pidato, bagaimana pidatonya itu bisa diterima dengan baik oleh karyawannya tergantung bagaimana cara si pimpinan tadi dalam membawakan pidatonya, bagaimana intonasinya, bagaimana emosi yang dia gunakan dalam penyampaian pidato, itu sangat mempengaruhi respon penerimaan dari karyawan terhadap isi pidato tersebut. Selain itu, emosi-emosi yang positif yang dimiliki oleh seorang pimpinan ini juga akan sangat membantu ketika organisasi sedang dalam sebuah masa transisi perubahan organisasi, karena fenomena yang terjadi itu sering acap kali ditemukan ketika ada isu perubahan organisasi, maka disertai dengan resistensi dari kalau tidak semua sebagian pihak dari anggota organisasi itu melakukan resistensi. Nah, dengan kemampuan mengenali emosi yang baik dari pimpinan ini akan sangat membantu dalam mengakomodir pihak-pihak yang resistensi tadi, sehingga pada akhirnya mereka mau dan bersedia untuk ikut dan terlibat dalam upaya untuk mendukung keberhasilan perubahan dalam organisasi. Kemudian yang terakhir pemanfaatan emosi itu adalah job attitude. Nah, ada sebuah kalimat yang sudah sering kita dengar juga bahwa don't bring home your work home with you. Don't bring your work home with you. Artinya, jangan bawa pulang urusan kantor itu ke rumah. Kenapa? Ini khususnya bagi karyawan-karyawan yang sepanjang hari itu mengalami bisa dikatakan merasakan hari yang buruk lah, hari yang berat di kantor. Jadi dia membawa pulang ke rumah itu emosi-emosi atau mood-mood yang kurang baik. Nah, tentu ini akan mempengaruhi kualitas bersama dengan anggota keluarga di rumah. Nah, ini makanya
pentingnya sekarang kajian-kajian tentang work-life balance, bagaimana keseimbangan kehidupan kita antara dunia kerja dengan dunia rumah. Itu perlu ada keseimbangan. Hidup ini jangan bekerja hanya 24 jam, tetapi ada dimensi-dimensi lain dari kehidupan kita di luar dari pekerjaan. Kemudian mari kita bergeser ke pembahasan berikutnya, menyangkut masalah personality and value. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu dari aspek kepribadian. Apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan kepribadian? Mungkin ini suatu hal yang sudah familiar di para sobat-sobat pembelajar, cuman mari kita mendiskusikannya dalam kerangka yang lebih teoretik lagi, bagaimana khususnya dari sisi pandangan ilmu psikologi dalam membahas atau memandang kepribadian itu. Nah, di sini kami mengambil dari pandangan Gordon Allport. Beliau adalah seorang tokoh psikologi yang memiliki sebuah teori menyangkut kepribadian, dan teori ini sudah banyak diadopsi oleh para praktisi-praktisi psikolog lainnya dalam menyusun instrumen-instrumen pengukuran kepribadian individu. Nah, pandangan beliau terhadap kepribadian, beliau mengatakan bahwa personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. Artinya apa? Di sini Gordon Allport itu memberikan memberikan gambaran bahwa sebenarnya kepribadian itu merupakan organisasi yang dinamis dalam diri setiap individu, yang mengarahkan individu tersebut nantinya untuk merespon secara unik setiap lingkungan eksternal yang dihadapinya saat masa tertentu. Nah, penekanannya di sini adalah kata unik. Unik di sini menegaskan bahwa setiap orang itu nantinya akan memiliki respon yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki perilaku kepribadian yang berbeda-beda pula. Meskipun mendapatkan stimulus eksternal yang sama, tetapi respon yang ditampakkan itu sangat-sangat berbeda. Contoh misalnya, ketika teman-teman mahasiswa di dalam kelas itu mendapatkan teguran dari seorang dosen, tegurannya di saat yang sama, dengan alasan yang sama, dengan intonasi yang sama, bobot kemarahan mungkin yang sama, tetapi akan direspon secara berbeda oleh mahasiswa yang menerima teguran tersebut. Yang mahasiswa pertama mungkin akan meresponnya teguran tersebut menjadi sebagai sesuatu hal yang menjatuhkan dirinya atau yang memalukan. Kemudian mahasiswa yang kedua merespon teguran tersebut menjadi sebuah kemarahan dalam dirinya, menjadi sebuah perasaan jengkel terhadap sang dosen. Kemudian mahasiswa ketiga justru merespon teguran tersebut menjadi sesuatu hal yang positif. Dia melihatnya bahwa teguran itu adalah teguran yang membangun untuk memantapkan akademiknya dia ke depannya. Nah, ini kita melihat bahwa keunikan-keunikan yang terjadi pada setiap individu itu tidak ditentukan oleh responnya, tetapi ditentukan oleh bagaimana organisasi dinamis yang ada dalam diri tiap-tiap individu. Nah, dalam konteks organisasi, bagaimana personality ini atau kepribadian ini bisa berperan terhadap kesuksesan kerja atau kepuasan kerja seorang karyawan. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini kami mencoba menampilkan bagaimana kesesuaian antara personality dan pekerjaan. Kita melihat di sini ada 3 bagian, ada bagian tipe, ada bagian personality karakteristik, dan ada bagian congruent occupation. Nah, di bagian type di sini ada 6 jenis personality, ada realistic, investigatif, sosial, konvensional, enterprising, dan artistik. Mari kita lihat, mungkin karena di sini kita keterbatasan waktu, kita akan membahas 2 saja. Nanti untuk aspek yang lain teman-teman bisa membacanya secara mandiri. Nah, yang pertama adalah kita melihat adalah aspek atau tipe realistik. Tipe realistik ini ditandai dengan orang-orang yang memiliki karakter itu menyukai pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan aktivitas-aktivitas outdoor. Nah, untuk orang-orang seperti begini, ini cenderung sesuai atau cenderung mencari pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik, atau cocoknya menjadi seorang operator, atau menjadi atlet, atau mungkin menjadi petani, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang itu semua dikarakteristikkan sebagai pekerjaan-pekerjaan yang menuntut aktivitas fisik seperti itu. Kemudian
Ada tipe yang kedua adalah tipe investigatif. Tipe investigatif di sini ini merujuk kepada aktivitas-aktivitas kerja yang membutuhkan proses berpikir, proses mengorganisasi, proses menganalisa. Nah, ini cocoknya pada jenis-jenis pekerjaan seperti misalnya menjadi ahli-ahli ilmu pengetahuan seperti ahli biologi, ahli ekonomi, ahli matematika, atau menjadi seorang reporter investigatif seperti begitu. Nah, mungkin untuk aspek-aspek yang lainnya pun seperti begitu, perbandingannya. Aspek sosial itu cocoknya untuk pekerja-pekerja sosial dan para relawan atau mungkin menjadi psikolog. Nah, dengan konvensional, anthropocene, dan artistik pun demikian dengan beberapa bidang pekerjaan yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada subtopik berikutnya adalah pembahasan tentang value. Nah, bagaimana kita memahami sebuah value? Mari kita lihat pandangan dari George N. Jones yang mengatakan bahwa value are personal conviction about what one should strive for in life and how one should behave. Jadi, di sini George N. Jones mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan value itu merupakan keyakinan pribadi sebenarnya, keyakinan pribadi yang dimiliki oleh seseorang yang mengarahkan dia tentang apa yang sebenarnya perlu diperjuangkan dalam hidup ini, atau mengarahkan dia bagaimana sebenarnya dirinya tersebut berperilaku. Nah, yang menarik untuk kita diskusikan bersama terkait masalah value, ternyata meskipun value ini sesuatu hal yang relatif stabil dalam diri individu, tetapi value ini pada tiap-tiap generasi itu mengalami value yang berbeda-beda antar generasi. Kita lihat di sini pertama adalah generasi baby boomers. Itu kalau baby boomers untuk masa sekarang mungkin orang-orang yang sudah berusia pertengahan 40-an sampai pertengahan 60-an. Nah, pada orang-orang generasi baby boomers ini biasanya ini mereka cenderung memiliki value yang dianutnya itu adalah masalah kesuksesan, kemudian masalah pencapaian diri, orang-orang yang ambisius, kemudian yang tidak menyenangi otoritas, seperti begitu. Kemudian generasi berikutnya adalah ada generasi X. Generasi X ini kalau untuk masa sekarang mungkin orang-orang yang berusia 20 tahunan akhir dan sudah hampir mencapai usia 40-an. Nah, orang-orang yang masuk pada generasi X ini biasanya atau cenderung menganut value itu adalah berusaha mencari keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan di luar pekerjaan. Kemudian biasanya juga mereka itu berorientasinya pada kerja sama tim, tidak menyukai aturan dan loyal pada sebuah hubungan yang dibangun. Kemudian generasi berikutnya atau biasa kita sebut dengan generasi milenial, ini adalah orang-orang yang pada hari-hari ini mungkin masih berusia di bawah usia 30 tahun. Nah, untuk orang-orang generasi milenial ini biasanya itu mereka membawa value-value percaya diri, kemudian ada kesuksesan keuangan di dalamnya. Semuanya itu diukurnya dari segi finansial. Sementara kalau yang tadi generasi baby boomers, kesuksesan itu tidak semata-mata diukur dari aspek keuangan semata. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk milenial, itu mereka percaya diri tapi tetap mereka ingin juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kelompok seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman kami dari cyber.com pada seri kali ini memberikan sebuah instrumen bagi teman-teman yang ingin mengetahui atau hendak mengukur value apa sebenarnya yang teman-teman bawa dalam diri teman-teman. Di sini kami punya kuesioner sederhana terdiri atas 16 item. Teman-teman nanti silakan mengerjakannya. Cara mengerjanya cukup mudah. Teman-teman tinggal menilai tiap-tiap item ini pada rentang nilai 0 sampai 100. Semakin kecil angkanya berarti menandakan bahwa item tersebut, aktivitas tersebut tidak penting bagi teman-teman, dan semakin besar, semakin mendekati angka 100 misalnya, maka teman-teman menilai bahwa item tersebut merupakan item-item atau aktivitas-aktivitas yang sangat penting dalam diri teman-teman. Di sini ada 8 item untuk yang pertama. Silakan teman-teman lihat dulu. Ada 8, mulai dari pekerjaan yang nyaman dan memuaskan,
pekerjaan dengan gaji tinggi, pernikahan yang bahagia, bertemu dengan orang-orang yang baru, dan melakukan aktivitas sosial. Selanjutnya terlibat dalam aktivitas bermasyarakat, kemudian agama, olahraga, pengembangan intelektual. Kemudian untuk 8 item terakhir itu adalah karir dengan kesempatan yang menantang, berikutnya mobil, pakaian, rumah yang bagus, selanjutnya menghabiskan waktu bersama keluarga, selanjutnya lagi memiliki beberapa teman dekat, kemudian menjadi relawan untuk lembaga non-profit, kemudian melakukan meditasi, berdoa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kesehatan dan diet yang seimbang, dan yang terakhir itu adalah bacaan yang mendidik, TV, atau program-program pengembangan diri. Nah, ketika teman-teman sudah memberikan penilaian untuk tiap-tiap 16 item ini, teman-teman boleh mengkonversinya, memindahkan hasil penilaian teman-teman tersebut ke dalam kolom scoring yang ada di layar saat ini, di mana ada pasangan masing-masing item. Item nomor 1 dipasangkan dengan 9, 2 dengan 10, 3 dan 11, dan seterusnya sampai item terakhir, pasangan terakhir, item 8 berpasangan dengan item 16. Nah, cara mengisinya untuk skor contoh, untuk skor nomor 1, item nomor 1, teman-teman memberikan nilai berapa, silakan dituliskan di kolom yang tersedia. Kemudian item nomor 9 diberikan nilai berapa, silakan dituliskan di kolom yang tersedia. Kemudian hasilnya dijumlahkan, dituliskan di kolom di bawahnya. Demikian pun dengan pasangan-pasangan item berikutnya 2, 10, 3, 11 sampai pasangan 8, 16. Teman-teman melakukan hal yang sama. Jika sudah, untuk menginterpretasi hasilnya, teman-teman cukup melihat skor total yang mana yang tertinggi. Pada area apa teman-teman mendapatkan skor total yang tertinggi. Maknanya untuk skor tertinggi tersebut itu menunjukkan nilai yang dominan dalam diri teman-teman semua. Bukan berarti bahwa nilai yang rendah itu berarti teman-teman tidak miliki, tidak. Tapi di sini lebih kepada tafsirannya bahwa nilai yang tinggi maka teman-teman lebih mengutamakan atau dominan dalam diri teman-teman pada area value tersebut. Sebagai contoh misalnya, kalau teman-teman memiliki skor total yang tertinggi dibanding yang lainnya pada kolom community, dari hasil skor total item 5 dan 13, maka teman-teman itu adalah menganut value-value kebersamaan, value-value bermasyarakat dalam diri teman-teman sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya skor totalnya itu hampir merata di semua area? Maka bisa dimaknai bahwa teman-teman memiliki nilai value yang relatif sama. Artinya semua value dalam kuis kali ini itu teman-teman hampir seimbang dalam diri teman-teman sendiri. Seperti begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan berikutnya adalah decision making atau pengambilan keputusan. Nah, kita lihat dulu kembali definisinya. Di sini kita ambil dari Schermerhorn kembali yang mengatakan bahwa decision making is the process of choosing a course of action to deal with a problem or opportunity. Jadi Schermerhorn mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu sebenarnya sebuah proses bagi kita dalam memilih serangkaian tindakan-tindakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi ataupun untuk menghadapi setiap kesempatan-kesempatan atau tantangan yang dihadapi. Jadi pengambilan keputusan itu tidak serta-merta hanya berkaitan untuk menyelesaikan masalah, tetapi bisa juga untuk bagaimana kita bisa menyikapi setiap peluang, setiap kesempatan yang ada dengan lebih bijak. Nah, dalam konteks organisasi, bagaimana proses pengambilan keputusan yang ada dalam organisasi? Nah, di sini kami mengajukan 3 model yang sering muncul dalam organisasi terkait masalah pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada rational model, yang kedua bounded rationality, dan yang terakhir itu adalah intuition. Nah, rational model itu dipahami sebagai sebuah proses pengambilan keputusan di mana di dalamnya prosesnya itu akan melibatkan dan mempertimbangkan seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah dihadapi atau hal-hal yang ingin diputuskan. Semua kemungkinan-kemungkinan dimasukkan di dalamnya. Semua hal dipertimbangkan dengan baik. Nah, untuk melaksanakan pengambilan keputusan melalui
rational model, ada 6 tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah menentukan dulu apa permasalahannya sebenarnya yang dihadapi. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi kriteria pengambilan keputusannya apa yang perlu menjadi kriteria dalam pengambilan keputusan ini. Kemudian setiap kriteria itu diberikan porsinya masing-masing, mana yang paling penting, mana yang pentingnya itu menengah, dan mana yang paling tidak penting. Semuanya diberikan bobot. Kemudian setelah kriterianya ada, kita coba mengembangkan alternatif pilihan-pilihan keputusan yang lain. Kemudian alternatif ini kemudian dievaluasi, lalu sampai akhirnya kita memilih satu keputusan yang ada, yang diyakini untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian model yang kedua itu adalah bounded rationality. Nah, bounded rationality di sini muncul itu sebagai antitesa sebenarnya dari rational model. Kenapa demikian? Karena bounded rationality itu meyakini bahwa yang pertama adalah kapasitas prosesi informasi kita manusia itu terbatas. Jadi kesulitan untuk kita bisa memproses semua informasi, semua kriteria, semua alternatif yang dipersyaratkan dalam model rasional. Ada keterbatasan yang dimiliki oleh individu untuk bisa mengelola informasi dengan baik. Dari segi jumlah, dari segi kualitasnya itu terbatas kemampuan individu. Kemudian yang berikutnya, asumsi kedua dalam bounded itu adalah many problem don't have an optimal solution. Jadi sebenarnya banyak permasalahan itu malah sebenarnya pada dasarnya tidak memiliki jalan keluar atau tidak memiliki solusi yang optimal ketika harus diterapkan atau harus diambil dengan model yang rasional. Sebagai contoh misalnya, ketika teman-teman ingin melamar sebuah kampus atau sebuah pekerjaan, apakah teman-teman harus mengumpulkan semua serangkaian kantor terlebih dahulu, kemudian mengunjungi satu persatu sampai menemukan kantor yang terbaik atau kampus yang terbaik yang diinginkan? Nah, dari contoh ini kita bisa pahami bahwa betapa rumitnya, betapa menguras tenaga sebuah proses yang namanya rational model. Karena saking banyaknya variabel-variabel yang diperhitungkan, sehingga di dalam prosesnya itu akan sangat menguras tenaga, menguras waktu, menguras biaya. Nah, berangkat dari permasalahan ini, bounded rationality itu hadir, sehingga keputusan-keputusan yang diberikan dalam bounded memang itu bukan keputusan yang ideal seperti begitu untuk mengatasi sebuah masalah, tetapi keputusan yang diambil dari sini ini adalah keputusan yang paling tidak bisa mengatasi permasalahan yang diberikan, meskipun memang bukan sebuah permasalahan keputusan yang ideal. Kemudian yang berikutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Nah, intuisi di sini ini juga bukan merupakan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan, karena untuk mengambil keputusan secara intuisi ini merupakan berlangsung secara tidak sadar. Artinya ketidaksadaran individu yang berperan dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau yang dua pendekatan sebelumnya, rasional dengan bounded, itu individu mengambil keputusan itu berdasarkan aspek kesadarannya, murni kesadaran individu yang berperan. Sementara intuisi yang berperan dalam memutuskan sebuah keputusan itu adalah aspek dari ketidaksadaran. Nah, yang rumit dari aspek intuisi ini, orang bisa mengambil keputusan berdasarkan intuisi ini ketika seseorang itu sudah memiliki jam terbang atau pengalaman yang panjang dari bidangnya. Sebagai contoh misalnya, mari kita melihat seorang dokter muda yang baru selesai menempuh pendidikan formal dalam mendiagnosa penyakit pasien, dibandingkan dengan seorang dokter senior yang sudah melakukan praktik selama puluhan tahun dalam mendiagnosa pasien. Jika kita perbandingkan secara apple to apple, maka dokter muda itu cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dalam mendiagnosa pasien, gangguan yang dihadapi oleh pasiennya, dibandingkan dengan seorang dokter senior yang mungkin hanya berdasarkan informasi yang sedikit, keluhan yang sedikit dari pasien. Dokter senior ini sudah bisa memutuskan penyakit apa sebenarnya yang dialami oleh seorang pasien tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah motivasi. Nah,
Motivasi di sini kita akan melihat bagaimana motivasi yang dimiliki oleh seseorang dalam konteks pekerjaan. Namun sebelumnya yang menarik untuk didiskusikan sebenarnya, apakah orang yang bekerja dengan keras setiap harinya kita lihat dinilai sebagai, oh ini karyawan ini sudah bekerja dengan keras, apakah bisa digolongkan sebagai karyawan yang termotivasi dalam pekerjaannya? Mari kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama itu kita lihat dulu apa sebenarnya dimaksud dengan motivasi. Nah, kalau kita lihat dari pendapat dari Robin and Judge yang mengatakan bahwa motivation is a process that account for an individual's intensity, direction, and persistence of effort toward attaining a goal. Nah, di sini Robin and Judge mencoba memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan motivasi sebenarnya itu adalah sebuah upaya dari individu dalam bekerja mencapai tujuannya yang disertai dengan adanya intensitas, adanya arah atau direction, kemudian adanya persisten di dalam menjalankan pekerjaannya. Sehingga kalau kembali tadi ke pertanyaan diskusi kita, apakah orang yang bekerja keras itu bisa serta-merta digolongkan sebagai orang yang termotivasi? Mari kita bedah bersama-sama, apakah orang tersebut pertama sudah menunjukkan intensitas dalam bekerjanya? Mungkin iya, dia sudah bekerja secara giat, secara keras dalam bekerja. Tetapi mari kita lihat aspek yang kedua, directionnya. Apakah arah dia dalam bekerja, pekerjaannya sudah terarah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan atau kantor tempat dia bekerja. Kemudian kita melihat lagi, didiagnosa lagi dari sisi persistensinya. Seberapa lama dia bisa bertahan atau menunjukkan kinerja yang keras tersebut. Ketika tiga komponen ini terpenuhi, maka bisa kita katakan bahwa si karyawan tersebut memang sudah bisa dikatakan orang yang atau karyawan yang memiliki motivasi yang baik dalam bekerja. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan motivasi dari seorang karyawan dalam bekerja. Nah, ada banyak sebenarnya pendekatan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, khususnya untuk karyawan-karyawan yang dinilai itu mengalami demotivasi begitu, kinerjanya semakin hari dievaluasi semakin memburuk atau mengalami penurunan performa di pekerjaan. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan, intervensi yang bisa diberikan itu dari model yang ada di layar sekarang. Bagaimana kita melihat kaitan antara core job dimensinya yang nanti akan berdampak pada personal and work outcomes-nya, atau bagaimana kita melihat hasil kerjanya dan motivasi karyawan tersebut secara personal. Pertama kita diagnosis dulu dari core job dimension yang pertama adalah skill variety. Di sini merujuk kepada sejauh mana pekerjaan tersebut menuntut seorang karyawan menampilkan atau memberikan skill atau keterampilan yang berbeda-beda untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Kemudian task identity di sini berkaitan dengan sejauh mana pekerjaan tersebut bisa diidentifikasikan atau seorang karyawan mengerjakan pekerjaan tersebut mulai dari awal sampai akhir, dari tahap hulunya sampai tahap hilirnya. Kemudian yang ketiga itu adalah task significance. Ini berbicara masalah sejauh mana pekerjaan tersebut dinilai atau dipersepsi bisa berdampak atau memberikan makna terhadap divisi lainnya ataupun mungkin terhadap orang lain. Contoh misalnya kita melihat contoh nyatanya pada jabatan driver atau sopir, sopir yang bertugas mengantarkan tamu-tamu kantor dengan sopir yang bertugas mengantarkan pimpinan di sebuah organisasi, itu tentu memiliki persepsi yang berbeda terhadap organisasinya. Kenapa? Karena itu tadi karakter pekerja yang berbeda. Satunya hanya mengantarkan tamu kantor, sementara sopir yang satu mengantarkan pimpinan di sebuah organisasi atau sebuah kantor. Tentu kebanggaan yang dimiliki pada posisi tersebut berbeda. Kemudian berikutnya adalah aspek otonomi. Otonomi ini kita berbicara masalah keleluasaan yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, sampai sejauh mana mereka bisa berkreasi dalam bekerja. Dan yang terakhir itu adalah feedback, sampai sejauh mana karyawan tersebut akan mendapatkan umpan balik, baik dari hasil kerjanya maupun dari sebuah sistem yang dibangun dalam sebuah organisasi untuk bisa memberikan masukan atau informasi terhadap karyawan menyangkut masalah kinerja yang dilakukan. Nah, dalam model ini beberapa poin yang perlu dipahami bersama. Yang pertama adalah
core job dimension, masing-masing core job dimension atau core job dimension tertentu ini akan berdampak pada psychological states tertentu atau kondisi psikologis tertentu yang dialami oleh setiap pekerja. Nah, yang berikutnya adalah semakin sering core job dimensi ini muncul dalam desain pekerjaan yang ada, maka akan semakin meningkatkan kondisi psikis yang positif dari seorang pekerja, sehingga semakin positif core job dimensionnya, maka psychological state-nya juga akan semakin positif, sehingga karyawan kita ikut atau akan semakin memiliki kesehatan mental yang semakin baik. Kemudian kita lihat di sini skill variety, task identity, dan task significance itu sama-sama menghasilkan atau berdampak kepada meaningful of the work. Artinya adalah bahwa ketiga dimensi ini ketika dia hadir dalam bagaimana kita mendesain sebuah pekerjaan, maka akan berdampak pada bagaimana si karyawan memaknai pekerjaannya itu. Apakah pekerjaan itu sebagai sesuatu hal yang penting, hal yang biasa-biasa saja, atau justru hal yang worth it untuk dikerjakan. Kemudian aspek otonomi ini akan memiliki dampak secara psikis terhadap karyawan. Bagaimana karyawan itu mempersepsikan bahwa apakah dia memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan atau tidak. Kalaupun dia diberikan tanggung jawab, sampai sejauh mana dia bisa bertanggung jawab. Nah, ini level-level ini atau gradasi ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis karyawan. Yang terakhir itu adalah feedback. Feedback ini akan memberikan informasi tentang, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa akan memberikan informasi tentang sejauh mana kinerja yang sudah ditampilkan oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Ini adalah informasi yang sangat berharga, sehingga sehingga karyawan itu bisa mengetahui sampai sejauh mana kinerja yang sudah diberikannya. Nah, ketika dua tahapan ini, core job dimension dan psychological stage ini bisa dipenuhi dalam mendesain pekerjaan, maka dampak yang akan ditimbulkan atau dampak yang akan kelihatan adalah, pertama, naiknya motivasi karyawan secara pribadi dalam bekerja. Yang kedua, kualitas karyawan akan semakin meningkat. Dampak positif berikutnya adalah kepuasan kerja karyawan yang semakin meninggi, dan angka mangkir atau kecenderungan untuk melakukan turnover dalam pekerjaan itu akan semakin berkurang. Kemudian model ini juga memberikan sebuah penemuan menarik bahwa kaitan atau hubungan antara personal and work outcomes ini akan semakin kuat hadirnya, akan semakin kuat munculnya ketika hubungannya dengan core job dimension itu disertai dengan atau dilengkapi dengan adanya kebutuhan dari karyawan untuk tumbuh, adanya kebutuhan dari karyawan secara pribadi, secara internal untuk maju ke depannya. Ketika kebutuhan ini hadir, maka kepuasan dan motivasi karyawan akan semakin kuat intensitasnya untuk muncul. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan dari kami menyangkut masalah OB sharing sesi yang kedua ini untuk determinan perilaku individu dalam organisasi. Bagaimana individu itu meskipun memiliki karakter yang berbeda-beda di tempat kerja, tapi ketika ini bisa diberdayakan dengan maksimal, maka individu yang berbeda-beda tersebut justru menjadi harta karun yang luar biasa bagi organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Dan ini juga bagi para rekan-rekan SDM manager ini menjadi semoga menambah wawasan kita untuk bisa lebih mengenali karyawan kita dan lebih bisa mengoptimalkan bagaimana peran serta masing-masing karyawan kita yang memiliki karakteristik pribadi yang berbeda-beda secara psikologis tentunya, tetapi ini bisa menjadi sebuah sumber daya yang luar biasa untuk bisa mencapai tujuan organisasi bersama-sama. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.